rumah aja, ngisi eventnya virtual. Wedding udah mulai ada di Bali, tapi paling kayak bulan ya kalau sekarang paling banyakan di rumah aja, ngisi eventnya virtual. Wedding udah mulai ada di Bali, tapi paling kayak bulan kemarin 1, bulan ini 1, nanti Desember baru ada yang 2 gitu. Sebenarnya keputusan buat pindah ke Bali nomor 1 karena aku ngikut suami sih. Jadi yang pengen tinggal di Bali itu awalnya adalah suami aku. Jadi dia itu kan fotografer. Terus setiap kali ada pre-wedding di Bali, dia tuh bilang sama aku, dia tuh ngerasa kayak pulang. Sedangkan aku di Bali ngerasanya nggak kayak pulang, aku ngerasa kalau ke Bali liburan. Tapi rumahku ya ada di Jakarta, di Tangerang gitu, waktu itu tinggalnya di situ. Dia udah pernah bilang sama aku tahun 2014 apa 2015 aku tepatnya lupa, dia pengen banget pindah ke Bali. Tapi saat itu aku nggak kepengen. Orang kerjaan di Jakarta buat aku oke gitu kan, ada karir. Ya pokoknya long short story, akhirnya dia pindah ke Bali karena aku ngeliat juga dia kayaknya di ibu kota nggak bahagia nih. Dia ngerasa kayak terlalu penat, terlalu penuh segala macam. 2016 dia pindah ke Bali. Aku minta waktu 2 tahun buat ikut. Jadi aku pengen biar aku puas-puasin dulu kerja, nyelesain semua kontrak, baru 2018 aku nyusul. Tapi ternyata 2017 aku udah pindah Bali. Jadi kita cuma sempet long distance marriage setahun. Habis itu 2017 bulan Juni aku pindah ke Bali sama anakku. Saat itu baru 1. Ya udah tinggal selamanya di Bali sampai sekarang. Awal-awal aku jujur frustasi sih. Bukan frustasi yang gimana ya. Suasananya memang enak. Tapi karena aku terbiasa kerja dari umur 18 tahun yang pace-nya tuh kayak dari pagi siaran, kemudian syuting. Jadi aku udah terbiasa pace seperti itu kan. Jadi pindah ke Bali, awal aku masih bolak-balik tuh. Jakarta Bali, masih syuting, masih nge-MC. Tapi kemudian, kan aku pindah bulan Juni. Aku masih bolak-balik tuh. Agak exhausted karena biasa kan pulang kerja, capek, malam tidur, ketemu anak, besoknya udah pergi lagi gitu. Kalau sekarang kan mesti naik pesawat, kerja berapa hari, pulang lagi ke Bali, di Bali 3 hari, terbang lagi ke Jakarta gitu. Nah, cuman bulan Juni aku pindah, aku masih ngejalanin aktivitas secara normal semuanya. November, asisten yang biasa standby buat bantuin aku kalau aku ke Jakarta, dia bantuin jagain anakku di Bali, resign. Jadi aku mulai mengurangi kerjaan, plus anakku protes. Dia bilang, "Mama kenapa pindah ke Bali malah sering ngilang?" Gitu. Dia bilang malah ngerasa ditinggalnya lebih lama, bisa nggak ketemu berhari-hari. Februari aku hamil, anak kedua, plus pendarahan. Akhirnya aku rest total. Sejak saat itu aku beneran udah nggak ke Jakarta lagi. Aku stay di Bali. Syutingan aku cuma terima kalau memang ada yang di Bali. Aku udah nggak terima program reguler. Jadi lebih banyak sekarang MC off air. Nah itu ya, aku mau cerita ke situ. Nah, jadi puncak-puncaknya tuh bulan Februari pada saat aku udah mulai harus bed rest. Aku di Bali aja, udah mulai nggak kerja. Nah di situ tuh aku agak frustasi. Mungkin 1 karena bawaan hamil, hormonnya kan naik turun. Kedua, lagi renovasi rumah. Ketiga, terbiasa sibuk bekerja. Karena buat aku beda, sibuk ngurus rumah sama sibuk kerja, jadi presenter, ketemu orang, ngomong seperti ini, wawancara. Sedangkan kalau di rumah kan, ya ngurus anak, ya ngurus rumah. Jadi aku tuh sempat ada masa kayak apa ya, kayak ngerasa nggak berguna, kayak ngerasa jadi orang kok, percaya diriku sempat runtuh, ngerasa kayak nggak produktif. Itu aku ada tuh masa-masa seperti itu. Mungkin butuh waktu sekitar 1 tahun sejak pindah sampai akhirnya aku di Bali, ngerasa kayak
oke, gue nggak mau sih pindah ke Jakarta lagi. Bali rumah gue sih. Jadi aku butuh 1 tahun untuk akhirnya bener-bener ngerasa kayak oke, Bali rumah gue. Dan aku ngerasa itu pace-nya tuh lama banget kayaknya di sini. Kalau dulu kan aku udah seharian tuh udah oke, jam segini gue mau ini. Kalau ini tuh kayak ya udah jam segini nganter anak, di situ gue ngapain ya? Mau pulang dulu juga bisa. Gue mau ngapain ya? Malah bingung gitu. Jadi akhirnya cari-cari kesibukan.